Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan hadir pada majelis taklim yang berbahagia ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun sepatah atau dua kata yang akan saya sampaikan pada forum kali ini tentang keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah. Keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah adalah segala sesuatu yang amat penting dan istimewa dalam agama Islam. Pada kesempatan ini, umat muslim diberikan kesempatan untuk mendapatkan berbagai keberkahan dan kebaikan yang luar biasa berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mari kita bahas beberapa keutamaan dari 10 hari di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 1 dan 2 yang berbunyi wal fajr walayalin ash, demi fajar, yakni fajar yang terbit setiap hari dan malam yang 10. Bulan ini memiliki keistimewaan karena terdapat hari raya Idul Adha yang dirayakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua, keutamaan hari Arafah. Hari ke-9 di bulan Zulhijjah adalah hari Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih agung di sisi Allah dan di sisinya amal kebaikan lebih dicintai daripada pada hari-hari ini. Hadis riwayat Muslim. Pada hari ini, umat Muslim yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji dianjurkan untuk berpuasa. Dan yang ketiga, amalan puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Puasa ini merupakan kesempatan besar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, keutamaan ibadah haji. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang penuh dengan ibadah haji. Melaksanakan haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Dan setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial diperintahkan untuk melaksanakannya sekali seumur hidup. Haji adalah ibadah yang sangat mulia yang di dalamnya terdapat banyak pelajaran dan keutamaan. Yang kelima, kurban pada hari raya Idul Adha. Kurban adalah salah satu ibadah penting yang dilakukan pada hari Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Kurban merupakan bentuk pengorbanan harta dan daging sebagai bentuk kesyukuran dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Yang ke-6, berzikir dan bertakbir. Selama 10 hari di bulan Zulhijjah, umat muslim dianjurkan untuk banyak berzikir dan mengucapkan takbir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka berzikirlah kalian pada hari-hari ini dengan mengucapkan takbir, tahmid, dan tahlil. Hadis riwayat Ahmad.
Takbir adalah ungkapan pengagungan kepada Allah yang sangat dianjurkan selama hari-hari itu, sebagai bentuk pengingkaran kepadanya. Dan yang ketujuh, sedekah. Keutamaan bersedekah dalam bulan Zulhijjah sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada pada 10 hari ini. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seorang keluar dengan jiwa dan hartanya. Kemudian ia tidak kembali dengan apapun dari keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, memberikan sedekah selama 10 hari di bulan Zulhijjah merupakan amal yang sangat dianjurkan. Yang kedelapan, memperbanyak amal ibadah. Selama 10 hari di bulan Zulhijjah, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir. Amal ibadah yang dilakukan pada hari-hari ini memiliki keutamaan dan pahala yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah dan di sisinya. Amal kebaikan lebih dicintai daripada hari-hari ini. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, memperbanyak istighfar. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan istighfar selama 10 hari di bulan Zulhijjah adalah amalan yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali pada pagi dan petang hari, saya Allah akan memberinya kelapangan dari setiap kesempitan, memberi jalan keluar dari setiap kesusahan, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang ke-10, meningkatkan kebaikan dan meninggalkan maksiat. Selama 10 hari di bulan Zulhijjah, umat muslim dianjurkan untuk meningkatkan amal kebaikan dan menjauhi segala bentuk maksiat. Ini adalah waktu yang baik untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sama manusia, serta meningkatkan kualitas ibadah kita. Rasulullah SAW bersabda, amal kebaikan pada hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah daripada amal kebaikan pada hari-hari lain. Hadis riwayat Tirmizi. Kesimpulan pada materi pada hari ini, 10 hari di bulan Zulhijjah memiliki keutamaan yang sangat besar dalam agama Islam. Umat muslim diberikan kesempatan untuk mendapatkan berbagai keberkahan dan kebaikan melalui ibadah, sedekah, puasa, dan amal kebaikan lainnya. Mari manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati dan meningkatkan kualitas kehidupan spiritual kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah dan amalan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada jamaah mengenai 10 hari di bulan Zulhijjah. Apakah ada pertanyaan dari jamaah terkait tentang materi pada hari ini? Kepada jamaah, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimunah dari Jamaah Masjid Al-Ikhlas. Curhat dong, Zah. Ya, silahkan. Jadi begini, Zah. Mengenai 10 hari di bulan Zulhijjah tadi,
Bagaimana cara wanita haid melaksanakan atau menjalankan 10 hari di bulan Zulhijjah tersebut, Ustazah? Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Maimunah. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara wanita haid melaksanakan atau menjalankan 10 hari di bulan Zulhijjah? Yang pertama, menjaga niat dan semangat ibadah. Meskipun wanita yang sedang haid tidak dapat menjalankan semua ibadah fisik seperti sholat, puasa, atau melakukan tawaf di Ka'bah, tetap penting untuk menjaga semangat dan niat ibadah. Wanita haid dapat berdoa dan berzikir untuk memperoleh keberkahan di bulan Zulhijjah. Dan yang kedua, meningkatkan ibadah lainnya selama masa haid. Wanita dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan ibadah lainnya yang tidak terkait dengan ibadah fisik. Misalnya, mereka dapat mendengarkan kuliah agama, membaca buku-buku Islami, atau berbagi pengetahuan agama kepada keluarga atau teman. Dan yang ketiga, mendukung ibadah keluarga. Wanita haid dapat memainkan peran penting dalam mendukung ibadah keluarga yang sedang menjalankan haji. Mereka dapat membantu keluarga dalam persiapan dan merawat anak-anak, memberikan dukungan moral, atau memberikan nasihat agama kepada anggota keluarga yang membutuhkan. Dan yang keempat, berdoa dan berzikir. Wanita haid dapat berdoa dan berzikir di rumah atau tempat ibadah. Mereka tetap merasakan spiritual bulan Zulhijjah dan merasakan kebersamaan dengan sesama muslim. Dan yang kelima, menjaga kebersihan dan kesehatan. Selama masa haid, wanita harus tetap menjaga kebersihan pribadi mereka sesuai dengan tuntunan agama. Mereka juga harus menjaga kesehatan fisik dan mengikuti aturan kebersihan yang dianjurkan selama menstruasi. Dan yang keenam, menyempurnakan niat dan persiapan. Selama 10 hari di bulan Zulhijjah, wanita haid dapat menggunakan waktu untuk menyempurnakan niat dan persiapan diri untuk ibadah setelah masa haid. Mereka dapat membaca dan mempelajari tata cara ibadah haji, memahami makna dan hikmah di balik setiap amalan, serta mempersiapkan mental dan fisik untuk menjalankan ibadah dengan sepenuh hati. Yang ketujuh, membaca buku dan materi Islami. Wanita haid dapat membaca buku-buku Islami, artikel, dan materi terkait agama. Ini akan membantu meningkatkan pengetahuan mereka tentang Islam, meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip agama, dan memberikan inspirasi spiritual. Dan yang terakhir, mendengarkan kuliah agama. Wanita haid dapat mendengarkan kuliah agama secara online atau melalui rekaman yang tersedia. Ini akan memberikan kesempatan untuk mendengarkan nasihat dan ceramah agama yang bermanfaat, yang dapat menguatkan iman dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Islam. Meskipun wanita sedang haid tidak dapat melakukan semua ibadah fisik,
yang diperuntukkan bagi mereka selama 10 hari di bulan Zulhijjah. Mereka tetap dapat merasakan semangat dan keberkahan bulan ini melalui berbagai cara yang telah disebutkan di atas. Penting untuk diingat bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Allah mengerti Dia tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya. Oleh karena itu, wanita haid tidak perlu merasa terbebani atau sedih karena tidak dapat melakukan ibadah fisik selama 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi jemaah semua, itulah amalan yang bisa kita lakukan atau kerjakan selama masa haid di 10 hari di bulan Zulhijjah. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.